Bab 3097. Keluar dan matilah. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda." Bercanda. Setelah berbicara, Mileye meminum semua teh di cangkir. Pada saat ini, Sora Taichu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Muda Ye, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Namun, aku masih ingin bertanya, menurutmu mengapa aku memilih bersama Hani untuk merencanakan melawanmu?" Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye tersenyum lalu berkata, "Satu alasan." Sora Taichu tersenyum dan berkata, "Aku ingin mendengar detailnya." Mileye berkata, "Kamu dan kakakmu pasti akan bertengkar di masa depan, tapi kamu khawatir aku akan memihak kakakmu, atau dengan kata lain, kamu sudah berpikir bahwa aku pasti akan memihak kakakmu. Oleh karena itu, kamu mulailah merencanakan apa yang mungkin terjadi di masa depan." Sora Taichu mengangguk sedikit, "Apa menurutmu masuk akal?" Mileye tersenyum tipis, "Bukankah itu alasannya?" Sora Taichu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, ketika klan Zen dihancurkan, aku hadir. Dengan kata lain, aku telah melihat pedang saudara perempuanmu." Mileye sedikit mengernyit. Sora Taichu berkata lagi, "Aku memperkirakan serangan pedang adikmu tidak akan bisa dihentikan bahkan oleh alam suci." Mileye melirik Sora Taichu, "Jika ini bukan konspirasi, maka berdasarkan kondisi yang ada, tanpa mempengaruhi orang lain atau bergantung pada orang lain, memanfaatkan situasi dan mengubah alokasi sumber daya sendiri untuk meningkatkan efisiensi, mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan." Mendengar ini, Sora Taichu tertegun, lalu tertawa, "Tuan Muda Ye yang baik, harus kukatakan bahwa aku selalu meremehkanmu sebelumnya." Konspirasi. Dia memang berencana melawan Mileye. Saat berhadapan dengan Mileye, jangan memaksanya, apalagi bertindak sembarangan. Dan karakter Mileye adalah menerima hal-hal yang lembut daripada yang keras. Jika dia berkomplot melawannya, dia akan muak dengannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara yang terencana melawannya. Saat Mileye hendak mengatakan sesuatu, Sora Taichu berkata lagi, "Tuan Muda Ye, jangan waspada terhadapku. Aku dapat memberitahumu bahwa pada awalnya, memang seperti yang kamu katakan, aku bekerja sama dengan Hani berkomplot melawanmu, tapi kemudian, aku secara sepihak berubah pikiran." Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu mengubahnya?" Sora Taichu memandang Mileye, "Karena IQ-mu." Mileye sedikit mengernyit. Sora Taichu tersenyum dan berkata, "Jika kamu bodoh, aku bisa menjualmu, dan kemudian kamu akan membantuku menghitung uangnya. Tapi sayang sekali kamu tidak bodoh, jadi aku tidak punya pilihan selain berubah pikiran." Mileye melirik Sora Taichu dan tidak berkata apa-apa. Sora Taichu berkedip, "Apakah kamu marah?" Mileye berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sora, aku dapat memberitahumu bahwa jika kamu bertengkar dengan kakakmu di masa depan, aku akan berdiri di sisi kakakmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sora Taichu tiba-tiba berkata, "Kenapa?" Mileye berbalik dan melirik Sora Taichu, "Aku benci wanita yang berpikir bahwa dirinya pintar dan membuat pendapat sembarangan. Mengenai bermain konspirasi, ingin main, aku bisa memainkannya. Jika aku tidak ingin memainkannya, tidak ada yang bisa memainkannya, mengerti?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar halaman. Ketika dia sampai di pintu, dia berkata lagi, "Nona Sora, kamu pikir kamu telah melihat sifat manusia dan bisa bermain dengan orang lain, tapi kamu tidak tahu bahwa ini ide yang sangat bodoh. Juga, seperti yang baru saja kukatakan, aku dengan jelas memberitahumu bahwa jika kamu bertengkar dengan kakakmu,
aku akan berdiri di sisi Lasmi. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu dapat terus berkomplot melawanku, kamu bahkan bisa mencoba membunuhku." Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan melirik ke arah Sora Taichu. "Namun, aku harus mengingatkanmu, sebelum melakukan itu, temukan dulu kuburan yang lebih baik untuk dirimu sendiri dan seluruh klan Taichu, sedikit lebih besar, jika tidak, aku khawatir tidak akan cukup." Setelah itu, dia keluar. Di tempat itu, Sora Taichu terdiam. Diam. Dia tahu pria di depannya sedang marah. Kali ini, dia melakukan kesalahan. Setelah sekian lama, Sora Taichu menggelengkan kepalanya sedikit, bangkit dan pergi. Setelah Mileye meninggalkan halaman, dia datang langsung ke kota. Harus dikatakan bahwa keluarga Li menjalankan bisnis yang sangat baik. Seluruh kota abadi sangat makmur dan ada banyak aura kuat di kota. Mileye berjalan berkeliling dan akhirnya, dia sampai di kamar dagang abadi. Kamar dagang abadi ini adalah kamar dagang yang saat ini dibuka oleh keluarga Li dan tersebar di seluruh alam semesta yang dikenal saat ini, kecuali tentu saja alam semesta Guanxuan. Sesampainya di depan kamar dagang, seorang wanita gemuk perlahan keluar. Wanita itu mengenakan rok ketat berwarna ungu. Dia memiliki sosok yang indah dan montok, dengan tonjolan yang harus ditinggikan dan sepasang mata bunga persik, yang penuh harapan dan pancaran. Dia sungguh menarik. Wanita itu menghampiri Mileye dan tersenyum tipis. "Tuan Muda Ye, halo, namaku Rizka Li dan aku pengurus kamar dagang di sini. Panggil saja aku Rizka." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Rizka, bolehkah aku masuk dan melihat?" Rizka Li tersenyum cerah, "Tentu saja." Saat dia berbicara, dia masuk ke kamar dagang bersama Mileye. Begitu dia masuk, pemandangan di depannya berubah secara dramatis. Saat berikutnya, mereka berdua telah tiba di langit berbintang yang tidak diketahui, dikelilingi oleh ratusan gerbang besar dan kecil. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Rizka Li, yang tersenyum dan berkata, "Kamar dagang keluarga Liku memiliki rangkaian produk yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Ye pada dasarnya dapat membeli apapun yang ingin dibeli. Jika tidak bisa membelinya dari kamar dagang, maka Tuan Muda Ye mungkin tidak akan bisa membelinya dari luar." Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Apa yang paling mahal?" Rizka Li berkedip, "Teknik seni bela diri setengah suci, pedang suci sejati." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah kamu punya teknik seni bela diri?" Rizka Li tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Tapi, hanya setengahnya. Mengembangkan keterampilan ini setara dengan setengah langkah alam suci." Mileye sedikit penasaran, bagaimana cara menjualnya. Rizka Li berkata, "Kami tidak menjual uang, kami hanya menjual bantuan." Mileye sedikit tertegun, lalu berkata, "Bantuan?" Rizka Li mengangguk, "Nenek moyang kita menetapkan aturan bahwa teknik seni bela diri setengah suci ini tidak menjual uang, hanya bantuan." Mileye tersenyum dan berkata, "Bantuan apa yang bisa membeli teknik seni bela diri suci ini?" Rizka Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak tahu lagi tentang ini. Aku hanya tahu bahwa jika seseorang bersedia membeli keterampilan ini dengan senang hati, keluarga akan mengadakan pertemuan untuk menganalisis dan berdiskusi dan akhirnya melakukan pemungutan suara. Jika keluarga merasa bahwa bantuan orang lain itu berharga, mereka akan memilih untuk memberikannya kepada orang lain, membuat mereka berhutang budi pada keluarga Li." Mileye mengangguk sedikit, "Metode penjualanmu cukup aneh." Rizka Li tersenyum dan berkata, "Aku dengar Tuan Muda Ye juga memiliki kamar dagang bernama Pavilion Xianbao, bukan?" Mileye mengangguk. Rizka Li sedikit penasaran, "Besarkah?" Mileye tersenyum dan berkata, "Dibandingkan dengan kamar dagangmu,
ini memang tidak cukup besar, tapi akan semakin besar di masa depan. Rizkali menatap Mileye, mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, "Nona Rizka, apakah kamu punya pedang yang lebih baik?" Rizkali berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada satu pedang. Ini adalah pedang yang digunakan nenek moyangku saat itu." Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat ke salah satu pintu dan merentangkan telapak tangannya. Sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari pintu. Mileye melihat ke arah pedang itu dan melihat bahwa pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya sedikit lebih dari 2 jari. Pedang itu berwarna biru kristal dan memancarkan tepian yang mengesankan. Rizkali tersenyum dan berkata, "Nama pedang ini adalah Blue. Ini adalah pedang yang dipakai oleh leluhurku dari klan Li. Pedang ini telah membunuh 16 master alam pengetahuan dan setengah langkah master alam suci." Kata-katanya penuh kehormatan dan kebanggaan. Mileye melihat ke arah pedangnya dan mengangguk sedikit, "Ini memang sangat bagus." Rizkali tersenyum dan berkata, "Pedang ini tidak untuk dijual." Karena itu, dia langsung menyingkirkan pedangnya. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja dia tidak tertarik dengan pedang ini. Meskipun pedangnya bagus, namun sangat kalah dengan pedang biru gaib dan pedang kosong. Saat ini, Rizkali tersenyum dan berkata, "Apalagi yang ingin dilihat Tuan Muda Ye?" Mileye melihat sekeliling, lalu tersenyum, "Tidak perlu. Terima kasih Nona Rizka atas keramah tamahannya." Rizkali tersenyum tipis, "Tuan Muda, sama-sama." Mileye mengangguk, "Nona Rizka, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Setelah melihat Mileye pergi, senyuman di wajah Rizkali berangsur-angsur menghilang. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba keluar dari gerbang bintang. Orang yang datang tak lain adalah Hanili. Melihat Hanili, Rizkali segera membungkuk hormat, "Nona pertama." Hanili terkekeh dan berkata, "Menarik." Dia bahkan tidak tertarik pada separuh kitab suci bela diri itu. Rizkali mengangguk, "Tidak hanya itu, menurutku dia tidak tertarik pada pedang leluhur." Setelah Hanili terdiam beberapa saat, dia berkata, "Bagaimana penyelidikan paviliun Xianbao?" Wajah Rizkali cukup serius, "Gadis Quincy itu sangat baik. Jika kita memberinya waktu, paviliun Xianbao pasti akan menjadi musuh nomor 1 kamar dagang abadi kita di masa depan." Hanili memandang Rizkali, "Menurutmu begitu?" Rizkali mengangguk. Hanili menggelengkan kepalanya sedikit, sakit kepala. Rizkali berkata dengan sungguh-sungguh, "Saranku adalah menghancurkannya atau akuisisi." Hanili menggelengkan kepalanya, "Bunuh, tidak mungkin. Orang di belakang Tuan Muda Ye sangat lincah, tidak hanya mampu langsung membunuh setengah langkah alam suci, juga bisa menghindari pertanggungjawaban sekte Taoisme. Ini mengerikan. Terlebih lagi, klan Zen bukanlah kekuatan kelas 3, melainkan kekuatan kelas 1, langsung dibantai olehnya." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Kita tidak boleh mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Ye sebelum kita sepenuhnya memahami asal-usul gadis ini." Hanili berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, akuisisi." Hanili tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu itu mungkin?" Rizkali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Aku khawatir ini tidak akan berhasil." Hanili melihat ke kejauhan, berpikir dalam-dalam. Rizkali menambahkan, "Nona pertama, karena kita tidak bisa melakukannya dengan mudah, mengapa tidak meminjam tangan orang lain?" Hanili perlahan menutup matanya, "Kamu bisa melakukan ini, tapi kamu tidak bisa melibatkan kami. Aku harus merencanakannya dengan hati-hati." Sesaat kemudian,
dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Para klan sang dari dunia langit akan segera tiba. Setelah Mileye meninggalkan kamar dagang abadi, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya jalan Queen masih panjang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, bersiap mencari tempat untuk berlatih. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke luar kota. Dari langit di luar kota, tiba-tiba terdengar teriakan marah, "Mileye, keluar dan matilah!" Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh alam keabadian. Di kota, banyak sekali master yang mengangkat kepala dan melihat ke luar kota. Bersambung.